Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 16 Februari 2023. Marilah kita berdoa. Oleh kuasa kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya hidup kami dan kehidupan kami berada dalam kedaulatan Tuhan. Kebenaran firman-Mu pun akan kami baca, kami renungkan. Ya Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Terangilah, sehingga firman-Mu kami pahami dengan benar, menuntun kami berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat 10. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Tema renungan kita ialah pengasih dan pengampun, atau dalam bahasa Toraja dikatakan liu kaboro sia sundun mak pagarri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud tetaplah manusia biasa. Tiap manusia berpotensi berlaku terjatuh. Jatuh dalam arti melangkah menjauh dari hadapan Tuhan. Itulah dosa. Misalnya, saat kita memilih jalan lain yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Semuanya itu bermuara pada ketidakjelasan, bahkan kerusakan hidup. Mazmur ini bernada penyesalan Daud dan minta pertolongan Tuhan agar ia dituntun kepada jalan kebenaran. Semua perasaan tersebut berdasar pada kesadaran akan bahaya yang menanti saat ia jauh dari Tuhan. Ayat 2 menandaskan bahwa tiap orang yang sesat jalannya berpotensi mendapat malu dan menjadi bahan olokan para musuh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika demikian, bukankah Tuhan yang Daud dan kita percayai adalah pengasih dan pengampun? Di balik semua perasaan Daud, pesan pokok yang mau disampaikan dalam bacaan ini adalah Tuhan itu penuh kasih setia dan pengampun. Artinya, tangan Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang mau sadar dan berbalik kepadanya. Semua hal dapat berlaku karena Ia pengasih dan pengampun. Sifat pengasih dan pengampunnya bukan sesuatu yang baru, tetapi berlaku sejak purbakala. Tidak berhenti di situ saja.
Bagi mereka yang sungguh-sungguh dan rendah hati, tuntunan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Tujuan dari tuntunan itu adalah agar kita tidak tersesat dan terjatuh dalam langkah hidup kita. Singkatnya, Tuhan akan menunjukkan jalan baik dalam semua keterpurukan yang dialami umat-Nya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapapun Daud dan umat Israel seringkali salah langkah, tetapi Tuhan tetaplah pengasih dan pengampun. Demikian juga kita zaman ini. Tuhan tetaplah Bapa yang pengasih dan pengampun. Rasa bersalah kita tetap diperhatikannya saat kita berbalik padanya. Sebab itu, tetaplah rendah hati dan mencarinya, agar kita dituntun ke jalan yang baik. Tuhan yang kemuliaannya sejak purbakala dan sampai selamanya adalah pengasih dan pengampun. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Engkau Bapa yang pengasih dan pengampun. Kami mohon kiranya kami senantiasa rendah hati dan terus mencari Engkau, agar hidup kami dituntun ke jalan yang benar. Diberkatilah kami semua sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Ditopang, dikuatkan, dimampukanlah kami mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya pun kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Anak-anak kami terus ditopang dalam mereka bertumbuh. Juga orang tua kami dalam masa tua mereka. Mereka berbahagia. Mereka menikmati kemurahan Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Kami percaya dalam tuntunan dan kemurahan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit, berduka cita, juga dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan mereka, memberi kekuatan dan topangan melewati segala perkara. Kami percaya juga dalam tuntunan dan kemurahan Tuhan, terus menolong gereja Tuhan di dalam bersama-sama mengerjakan tugas panggilan, bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Dan kasih-Mu Tuhan akan senantiasa menopang, memberkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kiranya kehadiran kami dimanapun Tuhan mengutus kami sungguh-sungguh hidup dengan benar, Tuhan dimuliakan. Kami percaya Engkau Allah yang akan senantiasa menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan melalui pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, atau apapun yang boleh dicapai diraih dalam kehidupan ini. Kiranya semakin rendah hati untuk juga terus mengakui kuasa kasih Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan, jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.